Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Anin Lihi di AL Dakwah Maluku. Sebelum kita masuk pada pembahasan, insya Allah teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan share insya Allah. Pada kesempatan ini saya bersama-sama masih dengan Ustadz Dr. HMB Sarluf MPLI, masih dalam tema yang sama ya, terkait jemaah tabligh, karena polemik jemaah tabligh ini banyak sekali di masyarakat. Mungkin menganggap jemaah tabligh itu ada yang sudah dibahas, katanya jemaah tabligh berdakwah tidak ada ilmu, kemudian ada hal-hal lain ya, termasuk yang insya Allah kita akan bahas pada kesempatan ini berkaitan dengan meninggalkan keluarga. Langsung saja saya tanyakan terkait hal ini, karena Ustadz seringkali saya sudah sebutkan pada video-video sebelumnya, beliau ini meneliti cukup dalam terkait jemaah tabligh, karena disertasi beliau ya selama 10 tahun, bayangkan itu bukan main penelitian itu ya. Jadi tepat sekali saya akan bertanya tentang jemaah tabligh kepada beliau. Nah, ada satu hal yang mungkin berkembang di masyarakat sehingga ada yang menolak ya, karena katanya jemaah tabligh itu berdakwah meninggalkan keluarga. Begitu Ustaz. Nah, kira-kira hal ini tanggapan yang disampaikan jemaah tabligh seperti apa Ustaz? Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, memang beberapa resiko dan konsekuensi yang bisa saja timbul dalam kehidupan seorang dai, pejuang yang sungguh-sungguh, yang tidak bisa dihindari, dan itu memang sudah menjadi risiko. Banyak teman-teman saya yang sama-sama dosen juga mempertanyakan itu. Jadi tapi ada hal yang mungkin dilupakan juga, bahwa sebuah usaha itu memiliki tujuan tertentu, diantaranya untuk mendapatkan hasil. Kira-kira hasil itu bisa datang dengan sendirinya tanpa ada sesuatu yang kita harus korbankan. Seorang pedagang ingin mendapatkan uang atau laba dari hasil perdagangannya, itu harus berusaha, dan usahanya kadangkala harus meninggalkan keluarga, anak istri, rumah. Petani juga begitu, nelayan juga begitu, harus ke laut. Jadi ketika hal itu ditanyakan kepada saya kembalikan kepada teman dosen itu. Saudara kuliah di mana? Ya di Sulawesi, di Jawa. Berapa lama tuh? Ya kadang-kala sampai harus 6 bulan, berbulan-bulan. Nah, itu kan meninggalkan keluarga kan, meninggalkan pekerjaan. Bagaimana itu pendapat Bapak terhadap hal itu? Nah, tidak bisa jawab. Jadi begitu. Jadi dengan sendirinya usaha untuk memperjuangkan agama Allah berimplikasi kepada hal-hal itu. Ya Nabi Muhammad kan perjalanan terjauh sepanjang hidup dalam dakwah itu kan ke Tabuk, 30 km antara Tabuk dengan Madinah. Tapi kok Islam bisa ada di mana-mana saat ini? Sudah tentu itu adalah hal yang dilanjutkan oleh para dai pengganti Rasulullah, dan selanjutnya mendakwakan ini agama sampai bahkan agama ini ada di Indonesia ini. Bahkan pada masa-masa yang sangat awal dari perjuangan pengembangan dakwah Islam, itu para sahabat sudah sampai di Indonesia. Jadi harus meninggalkan kampung halaman, pekerjaan, anak istri. Barangkali itu yang selalu dilupakan begitu. Sehingga hal ini menjadi bahan untuk jamaah tabligh ini digoreng
dicari-cari alasan untuk menyalahkan. Jadi ya itu harus kita hadapi juga. Jadi begini, setiap kita harus membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta sejati itu satu saja, tidak dua. Cinta sejati itu adalah kepada objek yang kita cintai. Kalau dia belum sampai kepada mencintai objek melebihi dari cinta kepada dirinya, kepada keluarga, kepada anak, istri, kepada pekerjaan, kepada rumah, itu belum cinta sejati. Jadi cinta sejati itu adalah meniadakan cinta kepada diri, keluarga, dan kepentingan diri dan keluarganya itu. Disinilah kita sebagai seorang hamba harus menunjukkan cinta itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia masih mengatakan bahwa saya cinta Allah dan Rasul, tapi keluarganya, tapi anak, diri, keluarga, anak masih dicintai, itu belum sampai kepada cinta sejati kepada Allah dan Rasul. Nah, olehnya itu harus menghilangkan cinta kepada yang selain daripada Allah dan Rasul. Baru dia bisa sampai kepada cinta sejati. Jamaah tabligh mengirimkan rombongan-rombongan dakwah ke seluruh alam, itu berdasar kepada cinta itu, seperti yang saya pahami. Jadi sering yang menjadi dasar meninggalkan keluarga itu adalah surat At-Taubah ayat 24, di mana Allah berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin." Jadi ada 8 perkara Allah mengukur cinta kita ini kepada Allah atau tidak. Yang pertama itu kan, katakanlah wahai Muhammad, jika bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, istri-istri kamu, harta yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu takut kerugiannya, rumah yang kamu sukai, itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalannya. Tunggu saja, nanti Allah turunkan keputusan. Dan Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang fasik. Jadi akhir ayat itu cukup tegas itu. Petunjuk ini, petunjuk atau hidayah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang fasik. Siapa orang-orang yang fasik? Yaitu orang yang mencintai 8 perkara tadi itu lebih daripada Allah dan Rasul. Allah tidak akan memberi hidayah kepada pemahaman agama yang benar kepada orang-orang yang fasik, yaitu orang yang mencintai 8 perkara tadi yang disebutkan itu, mencintai lebih daripada Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalannya. Nah, dari ayat ini dapat kita pahami bahwa Allah mengukur cinta seseorang itu dari 8 indikator ini. Tetapi apakah kita tidak boleh mencintai mereka? Nah, bagaimana kita mencintai mereka dalam koridor atau dalam skop iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid itu kan mengajarkan bahwa hanya satu yang boleh kita cintai, itu Allah dan Rasulnya. Itu inti tauhid di situ.
Jadi apakah setelah orang itu mencintai Allah dan Rasul, yang lain-lain ini tidak perlu dicintai? Bukan begitu. Tapi Allah menghendaki supaya kita lebih cinta Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalannya, itu melebihi yang lain. Dan implikasi dan akibat daripada cinta kepada Allah dan Rasul dan berjuang di jalan Allah, nanti kembali juga kepada mereka ini. Jadi tidak hilang. Cinta kita kepada keluarga ini, itu tidak hilang. Nah, jadi kita ini mau diukur cinta kita kepada Allah dan Rasul dan berjuang di jalannya itu bagaimana? Apakah kita buang? Apakah kita tidak perlu memiliki usaha? Tidak perlu memiliki rumah? Karena nanti kita tidak dianggap cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru kita harus memiliki 8 perkara ini. Wajib. Baru kamu bisa membuktikan bahwa cintamu kepada Allah itu betul-betul. Kalau kita tidak punya ini, 8 perkara ini, cintamu itu belum bisa dibuktikan. Jadi untuk tahu bahwa kita ini cinta kepada Allah, miliki dulu ini. 8 perkara minimal. 8 perkara ini menjadi bukti bahwa cinta kepada Allah itu betul-betul. Cinta kepada Rasul itu betul-betul cinta sejati. Cinta kepada perjuangan itu betul-betul cinta sejati. Selama seseorang dia tidak memiliki ini, dia tidak akan teruji. Taruhlah ada seorang pejuang, sungguh-sungguh berdakwah, sudah huruj. Setiap bulan keluar, setiap saat berdakwah. Sudah keliling dunia. Tapi dia tidak punya ini, 8 perkara ini. Bagaimana membuktikan? Tidak bisa terbuktikan. Bukan berarti bahwa perjuangan dia tidak perlu dinilai dan tidak mendapatkan ganjaran. Itu hal lain. Itu urusan dia dengan Allah. Tapi untuk membuktikan bahwa seseorang itu betul-betul cinta kepada Allah, jadi harus ada indikator-indikator dulu. Nah, dengan demikian kita wajib memiliki ini 8 perkara ini. Baru Allah bisa tahu bahwa betul-betul kita cinta. Dan ketika seseorang itu sudah memiliki 8 ini, minimal ada begitu, dia tidak harus semua ya. Karena ada orang yang orang tuanya sudah meninggal. Atau dia sudah menikah tapi belum punya anak. Orang tuanya ada, dia punya istri tapi belum punya anak. Dia punya istri, dia punya anak. Dia punya saudara, tapi dia sudah tidak punya orang tua sudah meninggal. Dia punya orang tua, dia punya anak, dia punya istri, tapi dia tidak punya saudara-saudara. Dia punya yang itu, tapi dia tidak punya rumah. Rumahnya masih kontrak atau menumpang. Nah, jadi paling kurang 8 ini harus ada. Baru seseorang itu bisa membuktikan bahwa cinta dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya dan perjuangan itu betul-betul murni. Maka 8 perkara ini atau paling kurang 1, 2 atau 3 atau 5 daripada 8 harus ada. Baru dia terbukti. Dengan demikian perjuangan untuk agama Allah ini membutuhkan 8 perkara ini. Membutuhkan apa? Supaya Allah melihat sejauh mana kita ini betul-betul cinta kepada Allah, bukan kepada 8. Jadi kalau tidak punya ini, ya tidak terukur cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah kita bisa memahami bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana anak istrinya itu diletakkan? Di padang pasir, padang yang tandus gersang yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Rumah tidak ada, pohon pun tidak ada, makanan pun, air pun tidak ada. Tunjukkan cintamu kepada Allah. Mestinya kan anak istrinya itu kan ditaruh di kampung, keluarga, kasih usaha sedikit, bekal sedikit. Ini tidak. Tetapi di sini kita mau melihat, mau memahami
Bagaimana bukti cinta Nabi Ibrahim kepada Allah itu sungguh-sungguh apa tidak? Kalau Nabi Ibrahim itu meletakkan anak istrinya di kampung, di tengah-tengah keluarga dengan segala persediaan bekal yang ada, itu namanya bukan menyerahkan anak istrinya kepada Allah, tapi menyerahkan kepada kampung halaman, kepada keluarga. Padahal Allah ini mau minta, kamu cinta kepada anak istrimu, cinta kepada aku atau cinta kepada anak istrimu? Sudah tentu kita akan menjawab cinta kepadamu ya Allah. Kalau itu kasih kemari anak istrimu, kasih rumahmu. Caranya dengan bagaimana? Taruh aja di mana saja yang tidak ada siapa-siapa untuk melihat. Serahkan kepadaku. Nah. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam memahami itu dengan meletakkan anak istrinya itu di tempat di mana tidak ada harapan untuk mereka bisa hidup. Dan tidak kecuali harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak ada harapan untuk mereka mati dengan makhluk Allah yang lain. Kecuali mereka mati karena Allah. Dan tidak ada lagi harapan untuk mereka bisa dapat air, makanan, pertolongan kepada makhluk, kepada keluarga, kepada siapa saja. Kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup, mati, makan, minum, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa kita pahami bahwa kalau kamu cinta kepada Allah, serahkan itu semuanya kepada Allah. Nah, tentunya dakwah-dakwah jamaah tabligh, dai-dai jamaah tabligh tidak sampai meletakkan anak istrinya di tengah hutan belantara hanya. Jadi masih lebih mudah, lebih ringan, lebih aman berkali-kali lipat bila dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Kalau kita bisa pahami ini sebenarnya tidak perlu dipersoalkan. Justru akibat yang timbul daripada dakwah ini adalah orang masuk Islam berbondong-bondong di seluruh dunia ini. Di Amerika, di Eropa, Asia, Afrika. Jemaah sudah tersebar kemana-mana. Nah, dengan menyerahkan semua yang kita cintai itu kepada Allah, itu menunjukkan cinta kita kepada mereka. Anda cinta kepada anak istrimu, serahkan kepada Allah. Nah, itulah sebabnya ketika Nabi Ibrahim setelah kembali dari perjuangan selama 13 tahun, Ismail sudah besar, masih sehat, hidup kuat. Tentunya rasa cinta yang bisa membuat dia untuk berkurang kepada Allah itu kan muncul lagi. Maka Allah perintahkan sudah, habisin aja. Selesai saja itu anakmu. Maka ketika dia katakan kepada anaknya, ketika Ibrahim kembali dan melihat anak itu sudah bisa membantu dia dalam bekerja, dalam berusaha, justru Allah perintahkan. Karena Allah adalah zat yang maha pencemburu. Kalau ada sesuatu yang lain yang kita mau bergantung kepada dia dan kita merasa berharap bahwa dia akan membantu kita, itu Allah maha cemburu tuh, zat yang maha pencemburu. Habisin. Maka dikatakanlah kepada anak, bagaimana saya melihat dalam mimpi saya menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Maka apa jawaban Ismail alaihissalam? Kalau itu perintah Allah ya Aba, silahkan laksanakan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Niscaya engkau akan dapati aku sebagai orang yang sabar. Nah, harus digarisbawahi ini kata orang yang sabar. Orang yang sabar itu adalah orang yang selalu bersama Allah. Innallaha ma'as sabirin. Kan dalam ayat lain ada bunyi, sesungguhnya Allah selalu beserta orang yang sabar. Ma'iyatullah itu selalu bersama orang yang sabar. Nah, ini bukti cinta Nabi Ibrahim kepada anaknya Ismail. Menjadikan Allah sebagai teman daripada anak dan keluarga. Jadi kalau kita cinta kepada rumah kita, jadikan rumah ini rumah Allah. Kalau kita cinta kepada perniagaan kita cinta kepada keluarga kita, saudara-saudara kita, jadikan perdagangan kita adalah perdagangan Allah dan Rasulnya. Jadikan keluarga kita keluarga Allah. Allah punya semua. Innallaha ma'as sabirin. Ma'iyatullah selalu bersama orang yang sabar. Allah beserta rumah kita. Allah selalu bersama
harta kita, perniagaan kita, bapak kita, anak kita, istri kita, keluarga kita. Ma'iyatullah selalu bersama dengan semua yang kita miliki. Jadi begitulah cara kita memahami cinta kita kepada Allah, dengan membuktikan, menyerahkan semuanya kasih kepada Allah, dan Allah kasih lagi, tidak hilang. Allah kembalikan lagi. Allah ganti semua itu dengan diri Allah sendiri sebagai ganjaran. Nabi Ismail bilang, satajiduni insyaallah minas sabirin. Niscaya engkau akan dapati aku, hai ayahku, sebagai orang-orang yang sabar. Berarti ganjaran daripada itu semua adalah diri Allah sebagai pembalasan. Karena Allah sendiri bilang, innallaha ma'as sabirin. Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Nah, itu artinya ini bukan bicara lagi surga, pahala surga, pahala surga. Ini sudah bicara dengan Allah sebagai bayaran. Allah yang membayar siapa? Allah dengan apa? Dengan dirinya sendiri. Innallaha ma'as sabirin. Aku yang akan membayar perjuanganmu dengan diriku sendiri. Kira-kira kalau kita pakai bahasa begitu. Aku Allah akan membayar semua perjuanganmu itu dengan diriku sendiri. Jadi jangan bicara surga lagi. Surga itu sudah, apa kita tidak mau Allah sebagai bayarannya? Nah, olehnya itu yang membayar ganjaran kepada bapak kita siapa? Bukan pahala surga lagi, Allah. Ya buktinya Nabi Ibrahim dan Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail, anaknya Ismail itu selama 13 tahun itu bersama siapa itu? Masalah air, masalah makan, masalah keamanan, hidup mati itu urusan Allah beserta mereka. Jadi disitulah kita harus memahami ini perjuangan. Selama perjuangan apa saja. Tapi kalau tidak dalam konteks cinta kepada Allah, saya pikir perjuangan itu perlu dipertanyakan. Untuk sementara saya kira begitu. Alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan ya bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu tidak sebanding dengan jamaah tabligh meninggalkan keluarganya ya. Insya Allah. Tapi image yang berkembang di masyarakat ini kan jamaah tabligh meninggalkan keluarga, kemudian kata mereka ada yang keluarganya ini informasi yang tersebar lah, kadang-kadang menjadi fitnah dalam masyarakat gitu. Ada orang yang kemudian masuk jamaah tabligh, dia keluar meninggalkan istri tanpa makanan dan lain sebagainya gitu. Kira-kira ini seperti apa? Maksudnya dia meninggalkan, tidak meninggalkan misalnya makanan, apa-apa gitu. Dia, pokoknya dia serahkan hanya kepada Allah saja gitu. Tauladan seperti itu boleh diambil dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi menganjurkan menginfakkan harta untuk perjuangan. Abu Bakar itu membawa semua hartanya itu. Sampai jarum pun dibawa semua untuk diserahkan kepada perjuangan agama Allah. Ya Nabi SAW melihat itu. Sampai Nabi bertanya, apa yang kau tinggalkan buat anak istrimu di rumah? Allah dan Rasulnya, kata Abu Bakar. Jadi semua sudah tidak ada lagi di rumah. Allah dan Rasulnya yang dia tinggalkan buat. Jadi sebagai ganti daripada makanan, daripada uang, air, harta, selimut nanti malam ini dingin mau pakai apa. Kan sudah dibawa semua itu habis. Panci-panci semua yang ada di dapur dibawa habis semua keluar. Dibersihkan semua. Lalu dimasukkanlah Allah ke sana. Apa kita tidak bangga? Allah yang menjadi
isi rumah kita. Allah, air, Allah. Allah dan Rasulnya. Makanan, Allah dan Rasulnya. Makanya Abu Bakar itu digelari As-Siddiq itu karena begitu. Jadi apa? Imam. Orang-orang yang siddiq adalah Abu Bakar. Mau belajar siddiq, belajar dari Abu Bakar. Siddiq itu artinya percaya dengan segenap jiwa dan raga kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah, kebenaran Allah Subhanahu wa taala hadir di dalam dirinya secara sempurna. Itu siddiq. Jadi beda siddiq dengan sahih. Sahih itu kebenaran yang bisa diukur berdasarkan metodologi kajian ilmiah untuk mencapai suatu kesimpulan yang benar, itu sahih. Tapi kalau siddiq, kebenaran itu masuk ke dalam diri kita, menjadi keyakinan. Jadi sahih itu kebenaran yang mungkin masih ada di sini. Di antara kebenaran yang secara sahih itu harus terukur. Hadis sahih itu hadis yang secara metodologi dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Tapi kalau siddiq, hadis yang sahih itu sudah menjadi keyakinan. Menjadi keyakinan yang kemudian menjiwai seluruh. Contoh begini ya, saya kasih contoh. 2 tambah 2, 4. 100 bagi 2, 50. 100 bagi 50, 2. Kebenaran matematik adalah kebenaran sahih yang sifatnya global, universal. Jadi tidak melihat agama apa, bangsa apa, dia lintas agama, dia lintas budaya, dia lintas bangsa. Kebenaran matematik. Artinya kalau kita tanya 1 tambah 1 di orang Amerika, orang Arab, orang Islam, orang Yahudi, orang Kristen, semua jawab 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu kebenaran sahih. Sifatnya sahih, dia benar secara metodologi. Dapat diukur kebenaran. Jadi ilmu-ilmu yang dikembangkan di perguruan-perguruan, baik dari dasar sampai perguruan tinggi, itu harus berdasarkan kepada metodologi yang sahih. Tapi siddiq, kebenaran itu menjadi keyakinan dan harus konsisten terhadap kebenaran, walaupun risikonya bersifat tidak menyenangkan. Saya kasih contoh begini. Di sebuah kawasan di pinggiran sungai, dilanda banjir. 100 rumah hancur, binasa oleh karena bencana itu. 100 rumah, 100 rumah dari 100 keluarga hancur dilanda musibah banjir. Maka pemerintah kemudian menganggarkan bantuan rehabilitasi. Ini contoh saja ya. 100 juta. Ini contoh untuk diserahkan kepada para korban bencana alam. Maka RT atau Bapak Kepala Desa dipanggil menghadap Bapak Bupati atau Wali Kota untuk penyerahan ini dana bantuan 100 juta untuk 100 keluarga. Nah, Kepala Desa menerima bersama bendahara dalam perjalanan pulang untuk menyerahkan. Kepala desanya bilang begini, buat nanti kita ambil 10%, yang 90% dikasih kepada korban tadi. Maka bendahara ini konsisten dengan ilmu. Dia tidak hanya secara matematik sahih di sini, tapi dia juga di sini. Dia bilang buat kepala desanya itu, Pak, kan kalau 100 juta dibagi kepada 100 keluarga, itu artinya satu keluarga harus dapat 1 juta.
1 juta. 100 keluarga, 100 juta dibagi kepada 100 keluarga, masing-masing keluarga dapat 1 juta. Jadi 100 juta bagi 100 sama dengan 1 juta. Ya saya tahulah, kepala desanya bilang, kamu jangan ajari saya matematika, saya tahu itu. Berarti secara pengetahuan sahih, kebenaran sahihnya masih ada di otak, di akalnya si kepala desa. Tapi dia belum masuk ke sini menjadi keyakinan. Bendahara ini sudah masuk ke sini, sudah menjadi siddiq, meyakini dan membenarkan dengan seluruh eksistensi dirinya, dan harus menerima risiko apapun yang terjadi. Itu siddiq. Jadi rujukannya sudah bukan lagi kepada manusia tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan berpaling dari kebenaran yang saya yakini. Jadi si bendahara ini sudah sampai kepada tahap siddiq. Kebenaran matematik sudah menjadi keyakinan, menjadi karakter yang harus dia wujudkan di dalam seluruh perilaku kehidupannya. Sedangkan si kepala desa ini, dia masih sampai di sini, baru tahap sahih, belum siddiq. Jadi siddiq itu adalah kebenaran yang universal, kebenaran secara metodologi yang diakui secara akal oleh seluruh manusia di mana saja. Tapi siddiq dia sudah menjadi keyakinan. Jadi dia harus diupayakan untuk berpindah. Jadi dalam usaha dakwah jamaah tabligh itu adalah berusaha untuk menurunkan pengetahuan yang sifatnya sahih menjadi siddiq. Dan tentunya ada sekian konsekuensi yang harus dia terima. Di antaranya fitnah. Fitnah dari manusia atau orang-orang lain yang belum sampai ke tahap itu. Jadi mereka baru berpikir rasional, belum berpikir ini. Tetapi walaupun demikian, diberi tertib juga bahwa tidak semena-mena kamu mau keluar jalan Allah. Ya, berapa? 4 bulan. Ada apa yang kau tinggalkan pada anak istrimu? Kalau dia bilang Allah dan Rasulnya, seperti mana jawaban Abu Bakar? Ya, kita anggap dia belum sampai ke tahap siddiqnya Abu Bakar. Jadi dengan berbagai pertimbangan, orang ini kita tahan dulu. Kamu jangan keluar dulu. Paling kurang ada, kamu jangan samakan keluargamu dengan Abu Bakar atau dengan Nabi Ibrahim. Kamu belum sampai ke tingkat iman seperti begitu. Keluarga Nabi Ibrahim dan keluarganya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu artinya perjuangan itu, Allah sendiri bilang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tanggung jawab itu diberikan itu menurut kemampuan masing-masing orang. Jadi menurut penglihatan kami, Anda belum sampai ke tingkat itu. Kita bereskan dulu tahap-tahap itu. Memang semua perjuangan menuju ke situ. Tapi jangan Anda mentang-mentang langsung loncat naik ke situ. Bisa rusak ini dakwah. Jadi kita batasi. Mungkin ada 1-2 orang yang sudah sampai ke tingkat. Ada, saya tidak pungkiri. Tapi banyak juga yang belum sampai, tapi ya, ada kasus begini kan. Nabi itu mengukur iman seseorang itu berdasarkan orang itu. Ada orang begini. Ada orang yang ilmunya bagus, imannya bagus. Sikap Nabi kepada dia sesuai dengan iman dan ilmunya. Ada orang yang ilmunya bagus, tapi imannya belum cukup. Sikap Nabi juga berbeda dari orang yang pertama tadi. Ada orang yang ilmunya tidak ada, imannya juga lemah. Beda lagi sikap Nabi. Jadi ada apa ini? Orang Badui.
datang kencing dalam masjid. Sahabat-sahabat marah. Orang ini mau dipukul. Tapi Nabi bilang jangan. Biarkan dia kencing sampai selesai, ambil air siram. Menurut Nabi, orang ini ilmunya tidak ada, dia tidak tahu ini masjid. Imannya juga tidak ada. Akhirnya dia apa yang dia buat seperti itu, kencing dalam masjid. Nabi biarkan dia kencing sampai selesai, lalu ambil air datang siram. Ada orang yang ilmunya sudah bagus, cukup, tapi imannya masih lemah. Nabi batasi sikap dia terhadap perjuangan. Apa dia? Dia bawa hartanya semua seperti Abu Bakar. Hampir menyerupai Abu Bakar. Nabi kembalikan. Dia tahu fadilah menginfakkan harta di jalan Allah, tapi imannya belum siap. Jadi kembalikan itu hartamu kepada keluargamu. Jangan kau bawa semua. Nah, ada sahabat yang ilmunya sudah mantap, imannya juga mantap. Nabi tegas. Ada sahabat pakai cincin emas. Nabi copot, buang. Dia ikhlas dan rela sikap Nabi kepada dia. Karena Nabi tahu orang ini imannya bagus, ilmunya sudah bagus. Jadi Nabi menghadapi orang itu berbeda-beda menurut kesiapan orang itu, baik secara ilmu maupun iman. Nah, di kami begitu. Ada yang terus terang ya, ada yang imannya sudah bagus, ilmunya juga bagus. Oke, jalan. Tidak ada masalah. Tapi ini kebanyakan ilmunya oke, dia tahu perjuangan, tapi imannya belum siap. Ya rusaklah. Timbul fitnah. Anda jangan keluar dulu, Anda persiapkan bekal buat anak istrimu dulu, baru kamu ikut berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tadi kita sudah mendengarkan ya 2 pertanyaan terkait meninggalkan keluarga biasa jemaah tabligh seperti itu ya. Ya, kalau kita lihat-lihat pengorbanan kita ini belum ada apa-apanya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran tadi Ustaz sudah menjelaskan ada 8 orang ya, 8 kriteria, maksudnya 8 indikator gitu, untuk membuktikan bahwa kita ini sudah mencintai Allah atau belum. Jadi ketika itu kita tinggalkan dan kita satukan hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah Al-Quran. Yang kedua, pertanyaan terkait banyak sekali fitnah-fitnah karena ada jamaah yang barangkali meninggalkan keluarganya dan itu menjadi fitnah tanpa meninggalkan apa-apa. Ya. Ternyata dari jamaah tabligh tidak semua menerima orang-orang yang mau keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala lantas meninggalkan keluarganya seperti Abu Bakar mengorbankan seluruh hartanya, keluarganya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada kriteria-kriteria yang perlu dilihat. Jadi tidak diizinkan sama jamaah tabligh bagi kelompok yang mungkin ada salah seorang yang keluarganya belum siap, harus dipermantap dulu ya. Baik harta, kemudian iman istrinya ya. Kalau Abu Bakar, Nabi Ibrahim, Siti Hajar, anaknya Ismail kan imannya mantap semua itu. Begitu pula Abu Bakar, iman anak-anaknya, iman istrinya itu sudah mantap semua. Jadi Nabi SAW tahu, oh ini pas, kalau dia korbankan seluruh hartanya, tepat. Nah disitulah jamaah tabligh melihat. Jadi tidak semua. Jadi ini bukan kita mau kemudian menjelek-jelekan, tapi memberitahukan kepada kita semua sehingga bisa memahami ternyata jamaah tabligh seperti ini dakwahnya. Artinya tidak sembarangan, tapi ada kriteria yang harus diketahui. Nah demikian barangkali penjelasan materi pada kesempatan ini. Terima kasih Ustaz sudah menemani kami dalam channel AL Dakwah Maluku. Dan jangan lupa teman-teman pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, like, subscribe, and share. Ketika ada mungkin yang mau ditanyakan, silakan tulis dalam komentar. Insya Allah mungkin kita akan jawab di video-video berikutnya. Demikian kami tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.